Halo Dadi, halo pemirsa, selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, mengingat tingkat kerawanan pilkada yang cenderung lebih tinggi daripada saat Pileg dan Pilpres, untuk itu anggota Komisi 3 DPR RI mendorong Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu meningkatkan kesiagaan. Berdasarkan Indeks Kerawanan Bawaslu, Sulawesi Selatan menempati peringkat keempat sebagai daerah paling rawan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu meningkatkan kesiagaan. Andi Muzakir mengatakan, tingkat kerawanan pilkada cenderung lebih tinggi daripada saat Pileg dan Pilpres. Untuk itu, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Bawaslu Sulawesi Selatan harus meningkatkan kinerja dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak di Sulawesi Selatan pada 27 November 2024. Sulawesi Selatan kemarin dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres itu berhasil. Semoga ini menjadi acuan bahwa ini bisa diturunkan ke pilkada ini. Sudah ada acuan, tinggal diperkuat lagi karena tingkat kerawanan pada pilkada itu lebih besar dibanding Pileg ataupun Pilpres. Untuk penanganan perkara Pilkada Serentak 2024, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menyiagakan 124 jaksa di sentra Gakumdu. Menanggapi itu, Mangihut Sinaga meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak hanya memperhatikan kuantitas jaksa, melainkan juga harus menyiapkan jaksa yang kapabel dalam penanganan perkara pemilu. Delik pemilu ini atau pilkada ini kan diatur secara khusus. Penanganannya juga secara khusus gitu loh. Oleh karena itu harus orang-orang yang sudah mempunyai pengetahuan atau pengalaman, bahkan kalau boleh ya orang-orang dari kejaksaan kan sudah mengikuti pendidikan diklat sentra soal penegakan hukum yang diterjunkan. Setidak-tidaknya kita mengurangi satu permasalahan-permasalahan. Dari Sulawesi Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap kebijakan pemutihan utang yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran akan mendorong produktivitas petani dan juga nelayan dalam mendukung swasembada pangan. Pemerintahan Prabowo Gibran berencana mengeluarkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, dan nelayan. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong kementerian terkait segera menetapkan regulasi yang mendukung kebijakan tersebut. Herman Hairon mendorong Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun regulasi yang mengatur penghapusan buku dan tagihan kredit petani, nelayan, dan UMKM yang tidak bisa membayar utang di bank-bank BUMN akibat terdampak pandemi COVID-19. Dengan dihapuskannya pembukuan serta tagihan kredit tersebut, para petani, nelayan, dan UMKM bisa terlepas dari daftar merah kredit dan bisa melakukan pinjaman kembali di bank sebagai modal menjalankan usahanya kembali. Nelayan, petani, dan pelaku UMKM skala mikro bahwa ini akan menjadi momentum bagi mereka untuk bangkit kembali. Karena apa? Dengan mereka masih terikat hutang di bank-bank umum, bahkan di bank-bank himbara, ini juga menjadikan status mereka red line, BI checking. Jadi nggak bisa lagi untuk permodalan minjam kepada bank-bank lain. Oleh karenanya, kalau memang ada niat untuk bisa membangkitkan kembali sektor pertanian, sektor perikanan, dan UMKM, ya harus ada ketegasan, regulasi yang pasti bahwa memang menghapus hutang itu dari segalanya, sehingga juga tidak tersandra lagi oleh BI checking yang saat ini menjadi kendala untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank lainnya. Herman Hairon juga berharap kebijakan pemutihan utang akan mendorong petani dan nelayan mendukung swasembada pangan yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta jajaran TNI di wilayah Yogyakarta melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak untuk mengakumulasi seluruh potensi kerawanan di Yogyakarta jelang Pilkada Serentak 2024. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR ini menilai dengan menggabungkan perspektif intelijen dan pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat, seluruh pihak terkait bisa merumuskan tindakan deteksi dini kerusuhan jelang Pilkada serentak. Pada November 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengikuti Pilkada serentak untuk tingkat kabupaten dan kota. Anggota Komisi 1 DPR RI mengingatkan Komandan Korem 72 Pamungkas membuat pemetaan potensi ancaman dan kerawanan terhadap keamanan dan ketahanan wilayah Yogyakarta. Samsu Rizal meminta jajaran TNI di wilayah Yogyakarta melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, peserta pilkada, dan masyarakat untuk mengakumulasikan seluruh potensi kerawanan di Yogyakarta jelang Pilkada serentak 2024. Dengan menggabungkan perspektif intelijen dan pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat, seluruh pihak terkait bisa merumuskan tindakan deteksi dini. Dikoordinasikan kembali dan diakumulasikan semua seluruh potensi kerawanan yang ada di Indonesia, di seluruh provinsi, sehingga nanti kita sudah punya peta kerawanan nasional, perspektif intelijen mungkin atau perspektif pendekatan Kantipmas, sehingga kita memiliki kesempatan yang besar untuk merumuskan berbagai kebijakan yang kira-kira yang relevan untuk mendeteksi dini sekaligus juga melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi Pilkada 2024 ini memberikan banyak blessing in disguise lah. Ada hal-hal yang kemudian kita ternyata dapatkan persoalan-persoalan yang aktual, seperti tadi ada pengibaran bintang Kejora yang perlakuannya berbeda di setiap provinsi, dan kita juga ingin supaya hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi dengan baik sedini mungkin sehingga tidak perlu memberikan efek yang besar. Samsu Rizal juga menegaskan seluruh aparatur negara termasuk personel TNI tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada paslon tertentu sebagai bentuk netralitas selama Pilkada serentak 2024 berlangsung. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Arif dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Bali, Wakil Ketua BAKN DPR RI yaitu Habib Idrus Salim Al-Jufri menekankan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan juga efisiensi dalam pengelolaan PNBP untuk mencegah kebocoran. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan beberapa kasus di mana penerimaan PNBP di kementerian dan lembaga serta piutang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal inilah yang menghambat pemasukan negara. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Wakil Ketua BAKN DPR RI Habib Idrus Salim Al-Jufri menekankan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PNBP untuk mencegah kebocoran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi penerimaan yang hilang dapat dipulihkan. Yang harus kita jelaskan adalah, atau kita tekankan adalah bagaimana optimalisasi PNBP ini agar jangan sampai ada kebocoran di sana-sini. Nah, itu yang juga kita sampaikan. Kemudian selanjutnya transparansi dan juga akuntabilitas. Jadi tidak boleh ada main belakang sehingga terjadi yang namanya ketidakadilan, tidak ada yang namanya prudent, tidak ada yang namanya fairness. Nah, ini juga kita tekankan agar spirit yang dibawa oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan kebocoran di sana-sini bisa menjadi concern kita bersama.
Dan saya yakin kita juga punya kesadaran serta awareness yang sama. Dan insya Allah saya yakin ke depannya angka-angka yang kemudian missing ya atau hilang itu insya Allah akan kita dapatkan kembali dari sisi PNBP. Dalam laporan pemeriksaan BPK, ditemukan potensi kehilangan PNBP di Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama terkait kebijakan bebas visa pasca COVID-19 dan layanan penjaminan keimigrasian yang belum sesuai. Dari Provinsi Bali, Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto meminta Polda Kaltim lebih aktif dalam menelusuri dan menindak praktik ilegal di bidang sumber daya alam untuk mengurangi potensi kerugian negara. Komisi 3 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk memantau penegakan hukum dan keamanan, terutama di bidang sumber daya alam yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto meminta Polda Kaltim lebih aktif dalam menelusuri dan menindak praktek ilegal di sektor ini untuk mengurangi potensi kerugian negara. Rikwanto juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus korupsi dan berharap unsur kerugian negara bisa dipublikasikan lebih profesional dan proporsional sehingga masyarakat bisa melihat secara jelas berapa besar dana yang kembali ke kas negara. Hal-hal yang dipenuhi ya teknis tambangnya, dia CV-nya, PT-nya, dan berbagai macam yang menyangkut lingkungan hidup. Juga berkaitan dengan penerimaan negara. Berapa yang diambil, berapa yang didapat pengusaha, berapa yang didapat negara. Jangan sampai negara nggak dapat apa-apa. Nah itu yang penanganan kasus-kasus korupsi ya. Di aparat manapun ya, polisian, kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya. Ya. Unsur-unsur kerugian yang ditampilkan itu kan kadang-kadang bombastis. Tapi masyarakat akhirnya bertanya, ini yang kembali ke kas negara berapa kira-kira ya? Apakah separuhnya, sepertiganya, apa semuanya? Nah ini mungkin cara-cara yang disampaikan nanti, next-nya ya, lebih profesional lagi lah dan proporsional ya. Supaya nanti kalau diminta pertanggungjawaban masyarakat, itu berapa kembalinya ke negara? Agak seimbang lah. Di sisi lain, Rikwanto juga memberikan apresiasi kepada Polda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur atas upaya menjaga stabilitas keamanan terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Dari Kalimantan Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terdapat lebih dari 3.300 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dalam rentang tahun ini. Dan pemirsa, angka ini mencakup kasus kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Dan kami akan hadirkan informasinya selengkapnya sesaat lagi untuk jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. BKSAP of the House remains committed to promoting Palestinian independence. They will ensure that this commitment is represented in international engagement. Don't forget to watch House News only on TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, mengingat kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang semakin meningkat. Di sini DPR RI menganggap rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT perlu segera dirampungkan. Sebab setiap profesi harus diakui dan dihargai dengan upah yang tentunya juga layak.
Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga terus meningkat. Berdasarkan data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, terdapat lebih dari 3.300 kasus kekerasan terhadap PRT dalam rentang tahun 2021 hingga Februari 2024. Angka ini mencakup kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Sebanyak 5 juta masyarakat Indonesia dicatat berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Dari angka tersebut, 92%-nya merupakan perempuan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan perempuan memiliki kesempatan kerja yang minim, keterbatasan jenis pekerjaan, dan mengalami kesenjangan upah dibanding laki-laki. Pekerjaan rumah tangga yang masih kerap dilekatkan pada sosok perempuan menyebabkan PRT seolah-olah distigmakan sebagai pekerjaan perempuan. Padahal nyatanya pekerjaan rumah tangga tak bisa dipandang sebelah mata. Pekerjaan domestik merupakan tugas berat yang ikut berkontribusi dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Belum lagi PRT di Indonesia dihadapkan pada upah yang rendah, resiko kecelakaan kerja dan PHK sepihak, serta menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual karena minimnya perlindungan hukum. Karenanya, DPR menganggap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT perlu segera dirampungkan. Pada 30 Oktober lalu, DPR periode 2019-2024 telah memutuskan akan mengoper atau melakukan carry over pembahasan RUU ini. Dengan begitu, pembahasan RUU PPRT tidak perlu dimulai dari nol. DPR periode 2024-2029 bisa segera bergegas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi PRT. Melalui forum rapat paripurna ini, kami meminta persetujuan terhadap usulan Balek atas RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga masuk dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029. Apakah dapat disetujui? Setuju. Setelah hampir 2 dekade dibahas, sudah saatnya RUU PPRT mencapai titik temu. Hak-hak pekerja rumah tangga tak boleh lagi dikesampingkan. Tidak boleh ada lagi PRT yang jadi korban. Setiap profesi harus diakui dan dihargai dengan upah yang layak. Dalam menjalankan tugasnya, PRT harus merasa aman. Karenanya, RUU PPRT harus jadi perlindungan. DPR akan terus berjuang untuk duduk bersama pemerintah dan pemangku kepentingan agar RUU PPRT bisa segera disahkan. Yang terpenting sebenarnya adalah adanya kesepahaman terkait bagaimana perlindungan yang aplikatif kepada asisten rumah tangga. Welfare, kesejahteraan mereka itu seperti apa, konsep pelindungan hak-hak mereka itu seperti apa. Sehingga perlu ada titik temu antara kepentingan penyedia kerja dengan hak-hak yang diberi kerja. Pemirsa, berwisata ke museum tentunya dapat menjadi salah satu alternatif refreshing di sela-sela kesibukan Anda. Betul sekali, Dani, karena selain wisata edukasi, museum juga memiliki berbagai sudut menarik yang bisa menjadi lokasi foto estetik untuk kita share ke sosial media, pemirsa. Tentunya salah satu museum yang menarik untuk kita kunjungi adalah Museum Nasional Indonesia, dan kita akan hadirkan informasinya saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kita kembali di TVR 09 pemirsa. Ya, tentunya kabar baik bagi pemirsa yang gemar mengunjungi museum. Museum Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai Museum Gajah kini kembali dibuka setelah direnovasi pasca kebakaran yang terjadi setahun lalu. Tentunya dengan hadir dengan wajah baru, Museum Nasional Indonesia menghadirkan sistem digital yang memudahkan pengunjung dalam mengetahui koleksi-koleksi di museum. Dan yang paling terbaru adalah fitur mengenal paras Nusantara, sebuah teknologi yang bisa menganalisis asal suku kita lewat wajah. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan wajah baru Museum Nasional. Reimajinasi warisan budaya pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Sambil menyelam, minum air. Pepatah lama ini cocok sekali disematkan apabila kita mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Iya, pemirsa nggak salah dengar. Museum Nasional Indonesia kembali dibuka pada 15 Oktober 2024. Pembukaan ini menjadi momen penting pasca kebakaran yang melanda museum setahun lalu. Terletak di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, museum ini dikenal masyarakat sebagai Museum Gajah. Sebab begitu masuk halaman depan museum ini, pemirsa akan disambut oleh sebuah patung gajah perunggu. Patung ini merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn Rama V dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Nah, balik lagi ke pepatah tadi. Dengan mengunjungi Museum Nasional ini, kita bisa jalan-jalan sembari belajar dengan melihat koleksi di Museum Nasional Indonesia atau MNI. Saat masuk, kita akan melewati taman dengan berbagai koleksi arca. Pemirsa dapat mengunjungi ruang Imersiva yang menampilkan berbagai konten sejarah Indonesia. Ruang Imersiva menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman unik melalui audiovisual, musik yang diaransemen modern, dan ornamen budaya Nusantara. Terdapat pameran berbagai pahatan sampai lukisan khas Indonesia. Ruang-ruang pameran didesain ulang dengan penataan yang lebih dinamis, menampilkan koleksi artefak dari berbagai era dengan alur cerita yang lebih kohesif. Setiap ruangan dilengkapi dengan sistem pencahayaan terkini, agar keindahan detail artefak semakin terpancar dan memberikan suasana yang mendukung pembelajaran sejarah. Selain itu, ada satu ruangan khusus yang diberi nama Menabuh Nekara Menyimpan Api. Ruangan ini menunjukkan perjalanan proses pemulihan pasca kebakaran. Di dalamnya juga terdapat beberapa koleksi yang terdampak kebakaran setahun lalu, serta rencana reparasi ruangan yang terdampak. Selain itu, salah satu lokasi yang menarik perhatian pengunjung adalah fitur mengenal paras Nusantara. Dengan teknologi ini, pengunjung dapat menganalisis wajahnya sebagai bagian dari suku-suku yang ada di Indonesia. Pemirsa dapat mencetak hasilnya hanya dengan Rp10.000. MNI menghadirkan wajah baru dengan sistem canggih untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam.
Dengan panduan teknologi dan pengalaman museum tradisional, pemirsa dapat belajar dengan metode interaktif yang lebih menyenangkan. Wajah baru MNI ditandai dengan desain interior yang lebih terbuka dan ramah, tentunya dengan mengutamakan kemudahan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Tidak hanya tampilan fisik yang berubah, MNI juga hadir dengan sistem digital baru yang mempermudah pengunjung mengeksplorasi koleksi museum. MNI buka setiap Selasa sampai Kamis pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan Jumat sampai Minggu pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengunjungi MNI di malam hari, pemirsa juga dapat menyaksikan mapping show di gedung museum. Untuk tiket masuk dapat dibeli secara langsung maupun melalui aplikasi online. Tiket masuk reguler Museum Nasional dibanderol seharga Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Bagi pemirsa yang ingin masuk ke ruangan 3 dimensi imersiva, dapat membayar tiket tambahan seharga Rp35.000. Sedangkan untuk warga negara asing dibanderol seharga Rp50.000. Pemirsa juga bisa membeli berbagai souvenir yang terdapat di toko souvenir yang ada di MNI. Seru kan? Ajak pasangan, teman, anak maupun saudara bersama-sama berwisata murah ke Museum Nasional Indonesia. Sekian Intips kali ini. See you on next episode. Dadah! Seru ya pemirsa. Dan pemirsa di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 6 November 2024. Pada pukul 10 pagi, Komisi 6 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia. Dan kemudian pada pukul 2 siang, Komisi 10 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menpora. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenapku TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.